Biasanya isu seperti itu cepat menyebar. Karena itu emang isu pesanan. Gue tau itu semua karena dulu gue juga pernah bikin isu seperti itu pas gue... Terus mencintamu. Sumpah kesel banget ya ada pengganggu di acara aku. Udah gitu malah Lala bawa kabur Syifa lagi. Mbak Elsie tenang aja, acara ini cukup besar. Dan harusnya hal ini juga akan cepat viral. Narasi Julian sebagai suami zolim yang menghalang mantan istri untuk bertemu dengan anak kandungnya akan semakin berkembang. Ditambah, Mbak Lala juga akan dicap sebagai perempuan yang menghasut Syifa untuk tidak menerima ibu kandungnya. Tunggu, berarti abis ini sosial media bakal rame ngebahas Julian dan Lala. Dan mereka juga bakal diserbu sama paparazzi gitu. Bisa jadi. Apalagi Julian dan Mbak Lala kan sempat jadi public figure yang diidolakan netizen. Oke kalau gitu, makasih ya bantuan yang tadi. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Oke, tapi makasih juga sama orang itu yang udah ngerencanain ini semua. Aku aja gak kepikiran loh sampai segini ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Guys, yuk. Oke, kalau gitu dengan perlahan publik akan naruh simpati ke aku. Terus Julian sama Lala akan jadi public enemy. Chef Lala nggak apa-apa. Tadi kita sempat lihat tayangan di TV. Alhamdulillah saya baik-baik aja kok. Duduk dulu, Chef, biar lebih tenang. Nanti kita ambilin minum ya, Chef. Kasih. Syifa baik-baik aja kan? Atau mau pulang sekarang aja? Enggak, Syifa masih mau di sini. Parah banget ya Alisa ya. Dari waktu itu di cafe dia dorong kamu, sekarang dia bikin narasi-narasi yang gak jelas. Aku heran deh. Kenapa Julian bisa-bisa menikah dengan orang seperti itu dulu? Kamu tuh sadar gak sih ngomong kayak gitu? Maksudnya? Coba lihat situ. Kamu juga pernah menikah dengan orang yang gak waras. Orangnya itu aku. Ya, sifat orang itu akan ketahuan setelah mereka menikah. Bukannya begitu? Saya cuma lagi khawatir aja jadi kepikiran soal Mas Julian. Nama baiknya dengan adanya kejadian hari ini bisa merusak nama baiknya Mas Julian yang udah dibangun bertahun-tahun. Gak hanya nama baik Julian, tapi nama baik kamu juga lah. Sebagai pemenang COC, itu juga dipertaruhkan. Sayang, Papa, kamu gak apa-apa kan, Nak? Kamu diapain sama mama kamu? Hah? Cerita ke papa ya? Papa kok khawatir gitu? Syifa kan gak diapa-apain sama mama Syifa. Syifa, sayang, sekarang kita pulang ke rumah ya. Yuk. Syifa, kan Syifa udah janji mau pulang sama Papa.
Kenapa banyak wartawan datang ke sini? Tanti, Tanti kamu ngapain? Ush, jangan berisik Bu itu. Ada wartawan ke sini Bu, banyak banget itu. Gimana nih, saya harus telepon Julian supaya dia jangan pulang dulu. Halo, Ma. Halo, Jules, kamu jangan pulang ke rumah dulu ya. Di sini lagi banyak wartawan. Wartawan? Kok bisa beritanya nyebar seperti itu? Nggak tahu, Mama juga bingung. Udah pokoknya kamu jangan pulang dulu. Syifa juga jangan dibawa pulang dulu loh ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Kenapa, Mas? Wah, ini Mama tadi bilang ada wartawan di depan rumah. Katanya mereka nungguin aku buat pulang. Biasanya isu seperti itu cepat menyebar. Karena itu emang isu pesanan. Gue tau itu semua karena dulu gue juga pernah bikin isu seperti itu pas gue mau cerai dengan Lala. Gue yang atur semua isu-isu itu. Dan gue juga yakin berita kali ini juga pasti pesanan orang untuk kepentingan dia sendiri. Pasti dia mau merusak nama baik saya sama Lala. Sayang. Chef Julian dan Chef Lala, tolong berikan penjelasan tentang isu yang sedang beredar saat ini. Kalian lewat ke belakang aja ya. Ini biar gue sama Axel yang ngurus. Ayo, sayang. Apa benar Anda menghalangi mantan istri Anda untuk bertemu dengan anak kandungnya? Apakah benar hal itu Anda lakukan karena merasa dendam dan merasa terhianati oleh mantan istri Anda? Kalau adik sendiri lebih memilih mama kandung adik atau calon ibu baru, yaitu Chef Lala? Mohon maaf, tolong jangan tanya ke anak saya. Saya mohon. Oke, permisi. Ayo. Diawara COC season 3 yang dulu juga sempat viral karena perceraiannya. Kini terlihat kembali bersama mantan suami. Hasbi. Ternyata jalan-jalan tadi pagi yang lo maksud tuh sama Lala. Sampai masuk TV segala lagi. Masih aja lo mepet sama Lala. Padahal Lala udah bilang 0% buat balikan sama lo, Bi. Waduh. Udah lama nih gue nggak ditelepon sama bapaknya Hasbi. Apa jangan-jangan dia udah balik dari luar negeri ya? Halo, Bos. Syifa. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Mas, kita harus gimana sekarang? Kita, terutama aku lah, harus klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Aku gak mau masalah ini terlalu berlarut lama. Tapi kalau seandainya kita klarifikasi, nanti yang ada malah isu ini semakin membesar gak sih? Dan melebar kemana-mana. Iya, kamu benar soal itu. Tapi kalau kita diem aja, aku yakin Eliza pasti akan semakin membesar-besarkan masalah ini. Apalagi besok Syifa sekolah. Terus aku takut hal ini malah masuk ke ranah sekolahnya Syifa dan ngeganggu dia terus-menerus. Ya udah kalau gitu biar besok aku aja yang nganterin Syifa ke sekolah. Tapi aku gak ngerepotin kan, lah?
Mas, udah sekarang bukan waktunya untuk kita sungkan-sungkan kayak gini. Aku dan kamu, kita lewatin ini sama-sama ya. Makasih ya. Oh iya, La. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kemarin aku sempat ketemu sama Eliza dan ngobrol soal... Mas, nanti aja kita bicaranya ya. Iya, La. Afu, kerak wajan. Lu mendingan sekarang jujur sama gue deh. Maksud lo apa bantuin gue? Hah? Sok-sokan ngalangin wartawan depan gue. Nah, ini pasti ada udang di balik bakwan ya. Ngaku lu? Tonjok gue sekarang. Tonjok lu? Ngaco lu? Udah tonjok aja sekali. Buruan. Serius nih? Iya, nggak usah pakai lama, buru. Au! Kenapa? Kekencengan ya? Lu sih pakai segala, suruh mukul segala. Udah ya. Setelah kita impas ya, satu sama. Lu ingat kan dulu gue pernah monjok lu juga waktu di gudang? Apa lo bilang? Hah? Gue udah pernah bilang sama lo kan? Lu jangan pernah ikut campur urusan gua, apalagi keluarga gua. Iya sih bener. Kita impas. Tapi sekarang yang masih bikin gue bingung, kenapa lu nyuruh gue untuk nonjok lu? Oh, jangan-jangan lu mau baikan sama gue atau... semua jin ifrit yang jatah di badan lu itu udah hilang ya gara-gara di Rukia? Shh, udah. Nggak usah berisik, ngadi-ngadi lu kalau ngomong. Dah, gue mau cabut. Gue juga mau cabut. Gue mau ketemu Pak Julian nanti malam. Kerak wajah beneran insaf atau cuma acting ya? Kalau di beneran tulus, apa mesti gue ganti nama jadi... Wajan Kinclong.